Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wali, rekan-rekan guru serta staf TU SMP Negeri 4 Wali. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya lah hari ini kita bisa berkumpul di ruang lab SMP Negeri 4 Wali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebagai salah satu pemenuhan tugas saya di modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak, bersama saya Fidalis Manisa, angkatan 10, calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Tongwali, Bangka Selatan. Sebelum kita mulai acara pada pagi ini, ada baiknya agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah, kita mulai kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini di tengah-tengah Bapak Ibu guru sekalian, gugup sekaligus bangga berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru sekalian, yang mana adalah kader dari guru-guru penggerak nantinya. Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu guru yang nantinya akan membawa perubahan di SMP Negeri 4 Wali. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya agar menambah semangat kita pada pagi ini, menambah fokus ya. Jadi kalau saya sebutkan SMP Negeri 4 Wali, jawabnya semangat luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Ya. Baik, saya ulangi. SMP Negeri 4 Wali, semangat luar biasa. SMP Negeri 4 Wali, semangat luar biasa. Baik, sebelum kita ke materi, coba kalau ada kata-kata budaya positif, apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu sekalian? Lihat kata-kata budaya positif, apa yang langsung di pikiran Bapak Ibu sekalian? Kata-kata apa? Kalau saya dulu dengan kata-kata budaya positif itu berhubungan dengan disiplin, datang tepat waktu. Contoh lainnya Bapak Ibu, pulang tepat waktu misalkan, mengerjakan tugas. Nah, seperti itulah budaya positif. Jadi saya sambil duduk ya Bapak Ibu, langsung berdiri. Apa yang disiplin? Jadi sangat penting tidak adanya budaya positif di SMP Negeri 4 Wali. Kira-kira Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, bahwa budaya positif ini ternyata sangat penting diterapkan di SMP Negeri 4 Wali khususnya. Jadi bukan hanya kita yang perlu mengetahui budaya positif, namun kita punya kewajiban untuk menyebarkan dan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik kita agar memahami budaya positif, sehingga mereka bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang berbudi luhur, dan menjadi siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Baik, kita langsung mulai ke materinya. Terlihat Bapak Ibu? Di sini di konsep inti budaya positif ada 8
materi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua adalah disiplin positif, ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan adalah sertifikat restitusi. Kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada istilah di sini pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dua istilah ini sering sekali saya dengar, mungkin Bapak Ibu juga dengar. Yang saya tanyakan, di SMP 4 Togwali ini kira-kira sudah menerapkan pembelajaran yang mana Bapak Ibu? Yang berpusat pada guru atau yang berpusat pada murid? Kira-kira? Kalau yang berpusat pada guru itu di pembelajaran di dalam kelas, siswa itu hanya duduk diam mendengarkan apa yang disebutkan oleh Bapak Ibu guru. Setelah itu sudah selesai. Itu kalau berpusat pada guru. Namun kalau pembelajaran yang berpusat pada murid, dalam pembelajaran itu di sini siswa yang aktif, siswa yang berdiskusi. Jadi Bapak Ibu guru hanya menjadi penuntun, fasilitator dalam pembelajaran. Jadi SMP kita sudah melaksanakan yang mana? Dua-duanya, kadang-kadang yang berpusat pada guru dan kadang-kadang berpusat pada siswa. Berarti terlihat di SMP Negeri 4 Togwali ya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena memang idealnya untuk pembelajaran di sekarang ini, di zaman yang ini, kita sudah berada di pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi dengan berpusat pada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid, kita mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Apa artinya pembelajaran diferensiasi itu? Artinya guru harus mampu menganalisa kebutuhan siswa. Karena jika kita hanya menggunakan metode pembelajaran yang lama atau metode pembelajaran ceramah, itu karena cuma satu arah kan, kita tidak tahu apa kebutuhan siswa. Makanya idealnya untuk pembelajaran di masa yang sekarang ini, karena teknologinya sudah berkembang, sumber belajar juga sudah banyak, idealnya pembelajaran sudah terpusat pada murid. Nah ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kiai Chandra, bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun, memberi contoh yang baik pada siswa, dan pembelajaran harus terpusat pada murid. Nah itulah yang dicita-citakan oleh Kiai Chandra, yaitu tadi di awal sudah saya katakan adalah membentuk profil belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar profil belajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi yang ingin dicapai. Di profil belajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita menginginkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, berkebinaan global. Berkebinaan global ini berhubungan dengan budaya. Sebagaimana kita tahu kalau Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beraneka ragam. Jadi kita menginginkan siswa yang mengerti tentang budayanya, yang sampai dia tidak tahu dengan kearifan lokalnya nanti ya. Yang ketiga adalah mandiri. Kita menginginkan siswa yang mandiri. Dia tidak hanya menunggu
ilmu dari Bapak Ibu guru. Dia bisa mencari sendiri dari berbagai sumber informasi yang diinginkan oleh dia untuk menunjang pembelajarannya. Yang keempat, bergotong royong. Bergotong royong di sini dalam artian bukan hanya bergotong royong dalam membersihkan lingkungan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah. Namun bergotong royong di sini artinya adalah siswa mampu bekerja sama, siswa mampu berkolaborasi dalam segala hal. Kadang kita lupa mengajarkan siswa untuk berkolaborasi. Kita hanya mengajarkan siswa untuk berkompetisi. Siapa yang paling pintar, siapa yang paling bagus, siapa yang paling cepat, tanpa mengajari caranya berkolaborasi. Jadi berkolaborasi itu penting ya Bapak Ibu. Kadang kita sendiri saja masih egois, kadang pokoknya aku dulu harus selesai, pokoknya aku dulu harus lebih dari yang lainnya, tanpa bisa berkolaborasi dengan orang lain. Yang kelima, bernalar kritis. Jadi kita menginginkan siswa yang bernalar kritis, berpikiran kritis tentang fenomena yang ada di sekitarnya. Dia mampu. Yang terakhir adalah kreatif. Kita menginginkan siswa yang kreatif. Dia mampu menjadikan lingkungannya tempat dia belajar sebagai sumber belajar. Nah, itu kita menginginkan siswa-siswa yang memiliki profil belajar Pancasila. Mampu tidak kita mewujudkan hal seperti ini Bapak Ibu? Insya Allah mampu. Dengan keinginan kita yang kuat, anak-anak pasti bisa mencapai 6 dimensi profil belajar Pancasila ini. Nah, lanjut ya. Jadi semangat Bapak Ibu. Nah, kita tulis konsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini itu kita sebagai orang dewasa, kita pastinya lebih dewasa dari siswa kita ya. Kadang berpikiran saya bisa mengontrol anak-anak, anak-anak itu bisa di genggaman saya. Mau dijadikan apa siswa itu ada di genggaman saya. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi yang ditekankan di sini, ilusi guru mengontrol siswa. Kita berpikiran tadi bisa mengontrol siswa. Siswa takut sama kita. Misalkan Bapak Ibu menyuruh siswa untuk melakukan hal yang baik, dia tadinya berulang atau melakukan hal buruk, kemudian kita suruh dia untuk melakukan hal baik. Ternyata dia berubah Bapak Ibu. Tapi apa itu jaminan dia berubah dari motivasi dirinya atau hanya takut dengan Bapak Ibu, takut ditegur, takut dihukum. Jadi itu yang ilusi ya Bapak Ibu. Siswa itu berubah itu banyak sumbernya. Mungkin itu tadi takut ditegur, takut dihukum tadi. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini tentang kita orang yang lebih besar, kamu harus nurut dengan ibu, kamu harus nurut dengan bapak. Memaksa seperti itu. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu? Memaksa tadi. Contohnya untuk kita saja, Bapak Ibu guru ya, kita sebagai guru, misalkan kepala sekolah menyuruh Bapak Ibu guru masuk ke kelas jam 7.15. Pas satu kita masuk bloknya, bisa nggak bisa kamu masuk ke dalam kelas jam 7.15. Oke, hari itu seminggu itu ada kepala sekolah kita masuk ke dalam kelas. Nah, ada beberapa hari ternyata kepala sekolah tidak hadir di sekolah. Apakah kita tetap akan masuk ke dalam kelas jam 7.15 atau tidak? Itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Kalau motivasi kita sudah kuat, motivasi kita sudah baik,
tadi ada atau tidak pengawasan dari bapak kepala sekolah, kita akan tetap melakukan hal yang benar tanpa rasa tertekan. Jadi rasanya biasa saja. Nanti mau diawasi, mau tidak, mau ada absen atau tidak, tetap kita masuk yang 15. Berarti itu contohnya. Ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan kita sudah berulang-ulang menasihati si anak tadi, kamu tidurnya jangan malam-malam, misalnya usah main HP, terus sudah berulang-ulang, terus kita kasih penguatan positif, kita kasih nasihat tadi yang bermanfaat untuk dia kan. Ternyata dia berubah. Nah, berubah cuma beberapa hari. Apakah Bapak Ibu yakin itu atas dasar motivasi diri atau hanya takut ditegur tadi? Balik lagi ke tadi. Kalau motivasinya dia tidak kuat, kita lengah sedikit saja, dia sudah kembali lagi ke sifat asalnya. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah motivasi dalam diri atau motivasi intrinsiknya tadi. Yang keempat adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, udah nggak mempan nih pakai apa-apa misalkan. Nah, yang dikritik kamu nih ternyata dibilangin sekali 2 kali nggak bisa. Bodoh banget sih. Nah, dikatakan seperti dikritik. Kamu gak kasihan dengan Bapak Ibu, lagi-lagi manggil kamu, itu membuat anak itu merasa bersalah. Akhirnya dia berubah nih, takut ditegur lagi dengan Bapak Ibu itu. Tapi pas kita tidak ada di tempat, apakah Bapak Ibu yakin si anak tetap berperilaku seperti itu? Nah, balik lagi kalau motivasinya tidak kuat, motivasi intrinsiknya tadi tidak kuat, dia bakal balik lagi pasti. Nah, itu ya Bapak Ibu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita bisa mengontrol seseorang itu ternyata hanya ilusi. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 stimulus respon. Ini yang kita rasakan ya. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita berpikiran seperti itu. Ternyata enggak. Di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, hal yang sama menurut kita. Pandangan kita sama, ternyata karena kebutuhan kita tadi berbeda, kita juga akan memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa Bapak Ibu? Gak bisa, ternyata kita hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Siswa kita kalau melakukan hal yang buruk ternyata memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas ya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Orang lain bisa yang mengontrol. Nah ini, saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikan dari orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri dia ya hanya dia sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita sudah bujuk siswa berulang kali nih Bapak Ibu. Ayolah, yang benar, sepatunya dipakai. Ternyata nggak bisa. Akhirnya tidurnya apa? Maksa. Asal nggak dipakai sepatu itu,
2P. Nah, kalau kita kontrol, ternyata harus adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata kalau siswa melakukan kesalahan, solusinya itu harus dibicarakan bersama-sama, diberikan pilihan-pilihan bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuat. Biasanya guru BK paham kalau seperti itu, ini ada yang berani paham seperti itu. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, kita berpikiran guru yang menang, siswa yang kalah pokoknya. Ternyata tidak. Model berpikirnya harus menang dan win-win solution, semuanya berada di jalur yang baik, tidak ada yang merasa disalahkan. Jadi kalau gurunya juga enak, siswanya juga mendapatkan hukumannya tadi karena dari diri dia sendiri, dia dengan legowonya menerima dan akan melaksanakannya tadi. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Lanjut ya. Nah, apa itu? Disiplin positif. Disiplin itu biasanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Berkaitan dengan aturan. Berkaitan, kalau ada aturan pasti ada sanksinya. Berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan sanksi. Kalau di sekolah berarti adanya itu tata tertib ya kalau di sekolah itu. Namun ternyata artinya Bapak Ibu di situ, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebenarnya artinya adalah belajar. Jadi pada awal membentukkan kata disiplin adalah artinya adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab dengan nilai-nilai yang diyakini. Begitu, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi misalkan siswa disuruh masuk tadi jam 7.15 tadi, gerbang kita tutup. Apakah Bapak Ibu yakin kalau dia sudah sadar masuk ke dalam kelas itu termotivasi atau hanya takut dihukum tadi karena terlambat oleh Bapak Ibu guru? Lagi kalau motivasinya tadi kuat, dia pasti berpikiran, oh saya ingin belajar, jadi harus hadir tepat waktu untuk mempersiapkan pembelajaran. Tapi kalau yang motivasinya tidak kuat, dia hanya berpikiran daripada aku ditegur, daripada aku nanti dihukum, dah mendingan aku masuk tepat waktu. Jadi kalau pas Bapak Ibu gurunya tidak masuk kelas, senang dia, nggak ada gurunya, karena motivasinya kurang tadi untuk belajar. Dan yang satu lagi mungkin ada siswa yang bukan takut hukuman atau apa, dia ingin mendapatkan penghargaan. Dia paling rajin di kelas ini, dia ingin dipuji, dia ingin diberi penghargaan. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik siswa kita agar disiplin tanpa takut dengan adanya hukuman, ancaman atau mengharapkan penghargaan atau reward tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tugas kita semua ya Bapak Ibu, tugas guru, tugas TU,
untuk membuat mereka termotivasi langsung dari diri mereka sendiri, bukan karena takut atau ingin penghargaan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali. Di sini sebenarnya banyak dari institusi atau organisasi, tapi saya hanya tampilkan 3 di sini. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini saya paparkan hanya 3. Yang pertama dari profil belajar Pancasila, tadi di awal sudah kita bahas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari organisasi yang kedua, dari PIP, nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terakhir, organisasi yang saya tampilkan adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya di sini, dapat dipercaya nilai kebajikannya: lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nanti nilai-nilai kebajikan ini akan lebih dalam kita pelajari di keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nanti akan belajar bagaimana sih membentuk keyakinan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita lihat apa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi contohnya, misal ada siswa kita di kelas yang males-malesan di dalam kelas, ngantuk misalkan, harus kita telusuri dulu, mungkin dia paginya tidak sarapan dan itu. Mungkin semalam dia hujan, rumahnya bocor atau kebanjiran, akhirnya tidak bisa tidur. Perlu kita gali yang seperti ini. Kebutuhan, salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, perilaku kita akan menyimpang dulu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini indikatornya adalah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Contohnya, seperti saya kemarin ada mengadakan diskusi ya, karena kan kalau diskusi itu kan kita acak membuat kelompoknya, nggak tahu pokoknya asal 555 atau 444 acak kita. Ternyata ada satu yang tidak mau berkelompok, dia sendiri. Ternyata setelah ditelusuri dengan yang 4 tadi, dia tidak sama kita. Mungkin dia dekat karena teman sekelasnya, cuma karena bukan teman yang benar-benar dekat, akhirnya dia tuh merasa tersisihkan dengan yang 4 tadi. Dia merasa tidak diperdulikan, padahal mungkin temannya tidak seperti itu yang berpikirnya. Cuman akhirnya diskusi kelompoknya menjadi berjalan tidak
baik, dia mengerjakan sendiri, yang 4 mengerjakan sendiri. Akhirnya bukan kolaborasi yang terjadi, namun sendiri-sendiri, yang 4 sendiri, yang dia sendiri. Dia tidak mau gabung dengan kelompok itu. Contohnya itu Ibu. Penguasaan ini di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di kelas itu nanti ada 1 atau 2 siswa yang menonjol di antara teman-teman yang lain. Misalkan, yang sudah maju ke depan, dia, lagi-lagi dia. Coba ke kantor ambilkan buku ibu, nah dia lagi, pasti dia lagi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, dia yang harus dipenuhi adalah penguasaan. Dia ingin memimpin, ingin diakui keberadaannya di dalam kelas, lalu ingin didengar. Itu penguasaan, Bapak Ibu. Ini yang keempat, ada kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi kalau di pembelajaran itu ada gaya belajar. Jadi Ibu masih ingat? Ada yang belajarnya menggunakan gaya visual, atau dia harus melihat. Gaya belajar audio visual, auditori, dia harus mendengar. Kayak anak saya yang nomor 2 itu Fahri, kalau belajar dia nggak bisa lihat buku, dia nggak bisa belajar sendiri, dia harus dibacakan oleh ibunya. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia nangkap kalau seperti itu. Ada anak-anak yang gaya belajarnya seperti itu. Dan satu lagi ada yang gaya belajarnya kinestetik, dia ingin mencoba langsung, dia ingin praktek. Nah, dia model seperti itu. Jadi kalau kita pembelajarannya hanya ceramah, gurunya di depan, kebutuhan dasar anak-anak yang seperti itu kan terbelenggu ya, dia tidak bebas. Aku pengennya praktek langsung kok, malah cuma suruh mendengarkan Bapak Ibu di depan ceramah, nggak seru. Akhirnya dia belajarnya, dia tidak bergairah dan bersemangat. Makanya kalau kita memakai pembelajaran bergaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan murid tadi. Yang mau kinestetik silahkan, yang mau mendengarkan silahkan, dengan gaya belajar masing-masing. Itu untuk kebebasan Bapak Ibu. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humoris, antusiasme dan tertawa. Kalau pembelajarannya itu tegang, pembelajarannya itu gurunya sudah merengut, garang, misalkan anaknya itu sudah lesu pasti. Kebutuhan dasar kesenangannya sudah pasti tidak ada. Jadi alangkah baiknya kalau di pembelajaran masa kini itu pembelajarannya diselingi dengan permainan. Mungkin ada yang permainan tertentu yang mampu mendukung pembelajaran tersebut, atau diselingi dengan ice breaking Bapak Ibu. Nah, anaknya itu pasti suka kalau sudah ice breaking sebentar, pasti semangat lagi nanti. Tapi jangan kelamaan nanti ice breakingnya, materinya tidak tersampaikan di Bapak Ibu. Halo? Hai. Masih semangat Bapak Ibu? Ayo ngantuk ya Bapak Ibu. Oke, biar semangat juga kita berdiri Bapak Ibu ya. Diri ya. Nah, semangat. Kita gerakan sedikit. Siap Bapak Ibu? Lagunya seperti ini. Marina menari di atas menara, di atas menara.
peserta didik seperti itu pasti suka. Kita ke selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti yang dari luar ya, motivasinya dari luar. Dari luar itu ternyata siswa kita menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, Bapak Ibu. Yang kedua, motivasinya itu agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi ekstrinsik. Kalau yang motivasi intrinsik itu siswa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang perlu kita temukan itu yang motivasi intrinsik ini. Dia mampu menghargai diri dia sendiri dan meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya bukan karena takut atau diberi hukuman atau ingin mendapatkan pujian, tapi yang diinginkan adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Jadi kalau ada atau tidak ada gurunya, siswa akan tetap berkelakuan baik dan tidak mengalami perubahan tingkah laku. Jadi tujuan budaya positif ini adalah untuk menciptakan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Nah, di sini ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi kita sudah sering dengar ya Bapak Ibu. Kalau restitusi ini pertama kali saya dengar waktu tahun 2023 waktu saya mengerjakan aksi nyata disiplin positif. Tapi waktu itu hanya sebatas itulah restitusi. Oh ya, ternyata setelah pendidikan guru penggerak ini saya dituntut untuk mendalami apa itu restitusi. Nah, di sini hukuman itu bedanya dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi misalkan hari kamu 2 kali keliling lapangan, kan tiba-tiba ya Bapak Ibu, siswa nggak tahu apa yang akan dilakukan, terus kan kamu 5 kali gitu kan. Siswanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada dia setelah melakukan kesalahan dan bahannya bersifat satu arah, guru yang menentukan. Biasanya berupa fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini biasanya dengan tata tertib. Biasanya misalkan siswa tidak memakai sepatu hitam ke sekolah, konsekuensinya apa? Sepatunya diambil atau sepatunya digantung di leher. Kalau waktu saya sekolah dulu, sepatunya diikat talinya digantung di leher. Jadi dia berkeliling sekolah kemana-mana dengan sepatu yang digantung di leher itu. Nah, itu konsekuensi. Dia sudah tahu tidak boleh pakai sepatu selain warna hitam, dan dia tahu apa hukumannya. Itu konsekuensi. Dan guru ya selalu memonitor muridnya tadi. Saya tidak pakai sepatu hitam, saya tidak pakai seragam. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada 2 arah. Ditanyakan dulu kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Setelah itu
apa yang kamu yakini benar atau tidak, apa yang kamu lakukan itu. Kalau sudah, baru diberikan solusi bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat. Itu restitusi namanya. Ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu? Kalau saya, posisi saya sekarang ada di penghukum atau di pemantau. Penghukum dan pemantau. Tidak harus satu, Bapak Ibu, bisa 2 atau 3. Bapak Ibu menurut kira-kira ada di mana? Bu Seli ada di posisi mana kira-kira Bu Seli? Penghukum dan pemantau. Penghukum dan pemantau. Sama dengan saya Bu Seli berarti. Nanti kita belajar terus ya Bu Seli biar posisi kita tidak berada di situ nantinya. Jadi posisi kontrol guru ada 5, Bapak Ibu: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada contoh penerapannya di posisi kontrol guru. Kasusnya sama, cuma nanti posisinya berbeda-beda. Kalau kita berada di posisi penghukum, biasanya yang akan dilakukan seperti itu: hormat kamu sama bendera selama 1 jam. Itu posisi kita sebagai guru kalau ada di posisi penghukum. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah, biasanya kata-katanya seperti ini: beberapa kali Ibu atau Bapak sudah bilang ke kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Karena itu merasa bersalah nanti. Nggak kasihan sama Bapak Ibu ya. Itu posisi kita ada di pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Yang ketiga, posisi kita ada di posisi teman. Kata-katanya biasanya seperti ini: ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya, tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Terus dia gampang memaafkan, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu ada di posisi kontrol sebagai teman. Biasa disebutkan namanya Bapak Ibu. Kalau ada di posisi pemantau, biasanya kata-katanya seperti ini: kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Pemantau itu dia langsung kasih solusi, kamu ke kantin langsung beli tanpa dia bertanya dulu kenapa tadi atributnya tidak lengkap, apakah tinggal, atau memang kemana, kan bilang tanya dulu Bapak Ibu ya. Ini kalau posisi kita ada di posisi pemantau, kita pokoknya sesuai tata tertib. Kalau tidak sesuai tata tertib, kasih konsekuensinya apa? Itu pemantau. Nah yang terakhir adalah di posisi manajer. Kalau manajer seperti ini Bu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi ideal kita sebagai guru itu seharusnya ada di posisi sebagai manajer. Kita gali dulu apa permasalahan siswa, kenapa dia melakukan seperti itu. Kita tanyakan lagi keyakinannya tentang tata tertib di sekolah. Setelah itu baru ditanyakan, kamu bisa apa untuk memperbaiki kesalahan kamu. Diberikan opsi atau diberikan pilihan. Jangan kita yang menentukan. Jadi biar dia menentukan, biar dia belajar bertanggung jawab. Itu dari posisi manajer Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini ya Bapak Ibu, membuat rasa salah. Kalau yang ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Pengukur Bapak Ibu ya. Kalau ini apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Sudah. Ini sudah paham. Nanti kita lakukan hal yang seperti ini untuk siswa SMP Negeri 4. Kita coba. Bisa nggak menentukan solusi? Biasanya kan kita yang ngasih hukuman ya Bapak Ibu. Sekarang biar dia yang menentukan solusi apa yang cocok buat dia untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau ini Bapak Ibu, ayolah lakukan dengan Bapak Ibu ya. Teman ya. Kalau ini teman, masih kontras sebagai teman. Ini kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dia berarti ada ininya, ada apa namanya? Ada sesuai tata tertib, berarti kalau nggak mengerjakan tugas dia dapat nilai, ada konsekuensinya. Dia pemantau, Bapak Ibu, pemantau. Nah, saya tidak kelas. Jadi di sini itu di disiplin positif itu sebagai seorang guru kita harus benar-benar menjaga lisan kita agar tidak menyakiti siswa. Maksud hati itu biar siswa benar, tapi malah menyakiti hati siswanya tadi. Jangan sampai hal seperti itu. Karena saya punya pengalaman sampai sekarang saya masih ingat dengan wajah gurunya, dengan kata-katanya. Mau dengar Bapak Ibu cerita saya? Jadi waktu SMP itu ada guru pelajaran bahasa Inggris. Waktu itu saya tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris karena tulisannya itu susah, bacanya D, ternyata tulisannya kok nggak seperti yang saya pikirkan. D itu lain lagi. Jadi namanya anak SMP, makanya saya itu posisinya duduknya berada tepat di depan gurunya, di depan meja gurunya. Jadi saya kesusahan kalau Bapak itu menulis di depan papan tulis di papan tulis itu saya kesusahan. Jadi ada yang salah kadang saya coret sedikit, coret sedikit. Mungkin bapaknya melihat ya kelakuan saya, anak ini kok akhirnya terceplos seperti ini Bapak Ibu. Curang banget sih kamu, ganti apa namanya lembar kertas yang lainnya, ganti kertasnya. Disebut seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau yang sudah biasa disebut seperti itu sudah kebal ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya perasaan sakit pernah dalam hati saya, Bapak ini mana di depan teman-teman saya. Jadi sampai sekarang itu saya sebagai guru, kalau anak-anak itu salah, saya suruh coret-coret, nggak usah cari tiket. Kalau nggak mereka sibuk dulu tiketnya, dan akhirnya mengganggu konsentrasi belajar. Malah kadang saya bilang kalau pakai tiket sekali nilainya berkurang. Kenapa? Saya tidak ingin konsentrasi siswa saya berubah hanya karena sana sedikit nyari tiket akhirnya buyar. Yang dipinjemin tiket itu pasti kan juga mencari karena tiketnya dia. Nah akhirnya dari kalian tiket kesana sendiri kalau salah mudah dicoret lah. Nah itu pengalaman saya yang sampai sekarang masih saya ingat, disebut jorok tadi dari guru saya. Sampai sekarang masih ingat wajahnya, saya masih ingat. Kalau wajah guru yang lain mungkin agak-agak udah ya Bapak Ibu, tapi guru yang satu itu sampai sekarang masih saya ingat, dan alhamdulillah beliau masih sehat sampai sekarang, masih ngajar beliau sekarang. Jadi kalau ketemu kadang saya bilang pesanan itu kan, kemarin ada acara yang halal alumni SMP, Bapak masih ingat dengan saya enggak Pak? Enggak, gurunya enggak ingat Bapak Ibu, tapi apa yang dikatakan Bapak Ibu guru itu tadi ke siswa sampai sekarang melekat pada saya. Masih ingat Bapak ini dan juga saya corak dulu tuh. Gurunya kan ada lagi karena banyak mahasiswa yang sudah diajar ya. Siapa kamu nggak tahu saya kamu itu siapa, angkatan berapa? Kalau saya masih ingat beliau. Itu intermezzo ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tidak membahas. Kalau peraturan itu kan
hukuman, dengan apa namanya ancaman. Nah, jadi kita pakai kata-kata yang adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Mungkin sudah ada beberapa bapak ibu yang sudah melakukan keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas di dalam kelasnya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif. Sedikit saja dibuatnya, dengan banyak-banyak agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti siswa itu boleh seperti di gambar sebelah sini, waktu saya jadi wali kelas 9B, saya suruh menuliskan ke papan tulis, kamu pengennya apa? Ada yang menulis menjaga kebersihan, ada yang menulis tidak boleh terlambat, ada yang menulis datang tepat waktu, mengerjakan tugasnya, menulis seperti itu. Dan sebelah kirinya konsekuensinya dibuat sendiri. Jadi nanti anak-anak diminta satu, misalnya pakai kertas warna-warni itu Bapak Ibu, tempelkan di papan tulis. Setelah itu nanti kita pilih yang kira-kira sama, jadikan satu. Terus nanti dibuat dalam pernyataan positif, tidak pakai kata-kata tidak boleh membawa HP lain. Kata-kata tidaknya kita hilangkan. Tidak boleh terlambat, diganti dengan kata-kata datang tepat waktu misalnya. Itu harus menggunakan pernyataan yang positif. Nah, disesuaikan dengan kondisi kelasnya misalkan. Kalau kondisi kelasnya misalkan tidak memungkinkan untuk memakai, misalkan melepas sepatu, ya tidak usah dilepas sepatunya Bapak Ibu. Nanti malah nggak mau lagi pakai sepatu, malah repot kita. Kadang-kadang intinya kita di dalam kelas itu bersih dan tidak usah memakai sepatu. Terus misalkan keyakinan kelas. Cuman sepatu anak-anak kita kan hampir sama semua ya, sepi semua, nggak ada merek lain. Tapi daripada ketukar-tukar, nah kita kondisikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah kita, udah pakai saja sepatu asal tetap menjaga kebersihan. Sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tahapannya ada 3. Pertama adalah menstabilkan identitas, dari rumah Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tahap dari segitiga restitusi. Pertama, jadi saya katakan adalah menstabilkan identitas. Di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Tidak apa salah, karena di dalam proses belajar. Nah, biasanya kata-katanya yang akan disebutkan oleh Bapak Ibu guru itu untuk menstabilkan identitas siswanya. Berbuat salah itu wajar, atau kalau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu dulu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi masalah ini. Atau yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Jadi kadang ada siswa yang berkelahi, yang langsung kamu yang salah. Ditanya dulu kenapa kamu melakukan seperti itu. Mungkin dia berkelahi tadi karena kadang manusia ini mempertahankan apa yang dia punya. Dia mempertahankan, orang itu tadi teman saya mau ambil PR saya Bu, dia mempertahankan, nggak boleh dia berkelahi. Nah itu kan Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang seperti itu kalau dari posisi kamu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Cuma jangan dengan jalan
kekerasan seperti itu tes rehabilitasinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang biasa dipakai, nanti kamu pasti punya alasan melakukan hal itu kan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tadi saya katakan mungkin dia berkelahi atau apa karena dia mempertahankan apa yang dia punya, apa yang penting buat dia. Dan terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah pada siswa kita baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah ditanya, digali permasalahannya, setelah distabilkan anunya tadi, kita tanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Biasanya kata-katanya kalau terakhir itu kalau sudah digali sudah dapat masalahnya, apa keyakinan kita? Ditanya ke siswa. Oh, kamu tidak, kita harus saling menghormati. Berarti kalau kamu tadi berkelahi, kamu tidak menghormati teman kamu. Kita tanyakan keyakinannya. Dia tahu nggak apa yang dia perbuat itu salah? Atau nilai apa yang akan disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sebelum menutup, sebenarnya saya punya video Bapak Ibu yang kemarin sudah saya lakukan, kalau berkaitan dengan penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemarin saya dibantu oleh guru BK mengambil video ini, tapi mungkin nanti kita Bapak Ibu bisa lihat lagi di HP saya. Mungkin ini ada videonya, cuma tidak terdengar Bapak Ibu. Nah, ada suaranya. Lihat nanti kalau yang mau lebih jelasnya lagi bisa pakai HP saya untuk saya kirimkan lagi ini contoh segitiga restitusi penanganan siswa. Jadi ceritanya Sena ini dia di kelas itu berkelahi dengan yang namanya Alkis, dan akhirnya saking gemesnya Sena dia sampai nendang kursinya Alkis. Dia pokoknya berdua nih berkelahi lah ceritanya. Ternyata setelah ditanyakan Sena ini ternyata mempertahankan, dia tuh gak mau PR atau tugasnya dicontek sama Alkis. Kata Sena, enak saja Bu, masa saya sudah susah mengerjakan, Alkis dengan santainya mengambil tugas saya. Nah, di sini saya menanyakan lagi keyakinan kelasnya. Kalau seperti itu berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kata dia tidak menghormati teman Bu. Nah, jadi saya kasih solusi bagaimana cara kamu menangani hal seperti ini. Jadi lain kali kalau saya itu emosi atau misalkan habis mau minta PR-nya lagi, laporkan saja ke gurunya. Kata saya seperti saya kan melaporkan saja Bu ke gurunya, dan saya akan menahan emosi katanya, menghormati teman yang satu kelas tadi yang tidak emosi. Dia menuturkannya seperti itu. Terus skenario yang saya buat kemarin dibantu oleh Bu Eni sebagai guru BK. Jadi suaranya bisa didengar ya Bapak Ibu. Penutup
Selanjutnya, akhirnya kita berada di akhir kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Penutupnya ada dari Standar Nasional Pendidikan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, demikian yang saya sampaikan, semoga dapat membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran berpihak pada murid. Sekian dari saya,